2 Timotius 2 ayat 1-13. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Shalom, selamat pagi untuk teman-teman semua. Ya, Happy New Year ya 2025. Dan program ini program yang sebenarnya baru launching di detik-detik akhir di bulan Desember, ya kan. Diinfokan, wah ada program baru, Jesus Call, tayang jam 5 pagi. Nah, di situ mulai berpikir, ya kan, bergumul bahasa rohaninya. Apa ini yang mau disampaikan gitu di awal tahun kan, awal tahun 2025. Dan saya dapati ayat ini, Jesus Call, membahas mengenai penderitaan, teman-teman. Kalau yang dibacakan oleh Saudara Ferdi tadi, kalau kita lihat perikop di atasnya adalah panggilan untuk menderita, teman-teman. Aduh, apalagi ini ya kan, baru di awal tahun gitu. Kenapa dikasih tema tentang panggilan untuk menderita? Apa sih panggilan untuk menderita itu? Gitu. Lalu saya sempat ketika menyiapkan materi ini pun beberapa saat saya itu meminta pendapat ke beberapa teman. Menurut kalian itu apa sih panggilan untuk menderita itu gitu? Karena kalau menurut persepsi kita, kebanyakan dari kita mungkin melihat bahwa penderitaan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang kok gitu amat sih Tuhan itu gitu loh. Ketika satu tahap awal ketika saya mengikuti Tuhan, yang saya tahu adalah ketika saya mengikut Tuhan adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang ditata sedemikian rupa untuk kehidupan saya itu berjalan itu dengan lancar, baik, indah, ya kan. Seperti ketika seseorang yang belum masuk dalam sebuah pernikahan, terus akan masuk dalam sebuah pernikahan, mungkin yang ada dalam bayangan kita itu adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak ya, kita punya pasangan hidup, bisa berbagi, bisa begini dan begitu. Tetapi sering nggak sih teman-teman ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan,
kita mendengar rekan kita yang sudah menikah duluan nih, yang sudah ada dalam bahtera rumah tangga, sudah diproses sedemikian rupa ya kan. Pernikahannya berjalan sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mungkin 50 tahun ya. Mereka berkata, iya, masih pacaran, masih yang manis-manis, masih yang enak-enak ya kan. Tapi ketika kamu sudah masuk dalam sebuah pernikahan, masalah odol mencet dari tengah atau bawah aja itu jadi masalah yang besar. Masalah naruh handuk ketika selesai mandi pun itu pun bisa jadi masalah yang besar. Karena apa? Karena ada dua pribadi yang berbeda yang disatukan. Nah, ketika kita mendengarkan banyak sharing dari orang yang berpengalaman di dalamnya, tentunya kita melihat, masa sih seperti itu ya. Orang masih menganggapnya, wah sebuah pernikahan itu sebuah hal yang luar biasa gitu. Iya, akan menjadi luar biasa ketika kita itu bisa menyamakan yang terlalu tinggi direndahkan, yang terlalu rendah yuk ditinggikan gitu kan. Sama-sama di dalamnya itu ada kata saling. Begitu juga pada kesempatan kali ini yang saya sharekan tentang penderitaan ini, sebenarnya Tuhan itu tidak mau kita itu menderita, teman-teman. Tidak mengharuskan kita itu untuk ikut dalam penderitaan. Enggak. Karena apa? Yang dikatakan di sini adalah di perikop ini pun jelas sekali mengatakan bahwa panggilan untuk menderita. Ini sebuah panggilan buat kita semua. Saya pun sempat ngobrol dengan beberapa teman, bukankah setiap orang Kristen itu diharuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan? Tetapi setelah saya mengulik, setelah saya membaca berulang-ulang, setelah saya googling, kok saya menemukan sebuah kata bahwa ini itu bentuknya itu adalah partisipasi. Kita mau enggak ketika kita itu dipanggil? Karena itu sebuah panggilan dari Tuhan. Ketika kita dipanggil sesuai apa yang Tuhan mau, tentunya ada buntutnya di depan. Nah, tapi pertanyaan ini dilontarkan dulu di awal pertemuan ini, apa sih panggilan untuk menderita itu? Panggilan menderita itu seperti apa sih konsepnya? Jadi, ini dari pemikiran saya beberapa hari ini, bahwa panggilan menderita ini itu dikembalikan kepada kita. Kita mau enggak teman-teman untuk ikut? Ketika saya menemukan sebuah kata partisipasi, partisipan, sempat ya ketika kita itu, kamu gereja mana? Ya kan? Oh kamu berjemaat di sana, pelayanan di sana, jadi full timer ya di sana? Oh enggak kok, saya cuma partisipan. Jadi bukan menetap di sana, tetapi hanya partisipasi aja, ngikut aja. Nah, tapi ketika kita diperhadapkan dengan panggilan untuk menderita ini, bukan sekedar ngikut aja, ngikut, oh temanku ikut karena buat rame-ramean gereja nih, gitu loh. Oh buat rame-ramean komunitas nih persekutuan doa. Oh buat rame-ramean konten nih, program nih. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi ketika kita sudah menjawab panggilan itu, ya Tuhan aku mau, otomatis itu kayak ngunci, di kitanya itu ngunci klek, dan kamu itu harus berjalan sesuai itu. Ketika kamu melenceng dari itu, ada sebab akibatnya. Jadi ini menjadi sangat serius bagi kita, bukan sekedar wah menderita itu, wah menderita badani, wah menderita ini, menderita itu, seperti pemikiran kita pada umumnya. Tetapi Tuhan itu mau memasukkan kita ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tentunya ketika kita itu dipanggil untuk dalam konteks penderitaan ini, ada proses-proses yang harus kita alami di dalamnya. Yuk kita buka di ayat yang tadi sudah dibaca, ayat pertama.
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Next. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lanjut. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, ketika kita membuka ayat ini, saya bisa minta tolong Ferdi untuk membuka beberapa ayat mengenai penderitaan. Ya, yang tadi kita bahas di 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi, saya kumpulkan beberapa ayat memang yang saya katakan, loh ternyata ini tuh menjadi sebuah pesan yang sangat penting bagi kita semua. Penderitaan seperti apa, harus bagaimana, konsep penderitaan itu seperti apa sih gitu sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat lagi betapa pentingnya panggilan ini untuk kita, ya aku mau ikut itu. Karena ketika saya masuk dalam tahun 2025 sebelumnya, sempat beberapa kali kita itu sharing satu dengan yang lain, dengan beberapa senior, dengan beberapa sesama pelayan Tuhan, rekan-rekan yang ada di Smart People. Dikatakan, apa nih? Ketika kita menutup tahun, selalu yang kita harapkan, wah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sesuatu yang biasa. Karena sampai sekarang pun kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada yang tidak setuju. Kita berproses untuk menjadi lebih baik. Tetapi apakah benar tiap tahun demi tahun yang kita tutup, ya kan? Kita ngomong kita mau jadi pribadi yang lebih baik. Benarkah ada sebuah penambahan di dalam kehidupan kita? Baik lahiriah maupun batiniah kita. Dunia melihat bahwa lahiriah kita itu wah luar biasa. Tetapi benarkah itu diikuti dengan batiniah kita itu juga luar biasa? Atau kita hilang dari peredaran? Nggak batiniah, nggak lahiriah, hilang semua. Di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebuah jejak yang Tuhan tinggalkan, sebuah cerita Alkitab. Kalau kita anggap itu Alkitab itu hanya sebagai cerita, hanya sebagai dongeng. Tetapi kalau kita tahu benar bahwa kita hidup itu karena apa, kita hidup itu karena siapa. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman Smart People yang mengikuti beberapa program yang sudah disiarkan, bahwa perlunya bagi kita itu tahu tujuan hidup kita itu apa sih. Ada penambahan lagi, kamu itu harus jujur dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Ngomong sama Tuhan. Dan ketika saya mau memulai ini pun, ada beberapa masukan firman dalam WA tadi, seorang rekan, ayo AI ya kan, kita sering ngobrol, ayo AI, Tuhan ngomong kamu jangan balelo itu apa sih gitu kan. Terus akhirnya dapat sebuah kata-kata yang lumayan tajam ya kan, membangkang ya. Nggak nurut apa maunya Tuhan, jalan sendiri. Sedangkan jelas di 1 Petrus 2 ayat 21 ini dikatakan bahwa dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada jejak-jejak Tuhan yang dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Jejak apa nih yang kita lihat di depan kita?
Yang dikatakan bahwa setapak demi setapak. Yang saya katakan tadi bahwa ada lahiriah, ada batiniah. Ketika kita tahu tujuan hidup kita itu apa, ketika kita tahu pengennya kita itu apa, kita itu disuruh jujur sama Tuhan. Tuhan, aku itu pengen ini di tahun 2025. Dan kita berjalan dengan kepinginan kita itu, kita mengamini bahwa Tuhan, ketika Tuhan nanya kita itu pengen apa, dan kita meresponi itu, kan kita baliknya ke Tuhan nih gitu. Tapi dalam perjalanannya, ketika kita mengikuti jejak itu, dan kita melihat keadaan itu tidak baik-baik saja, tetap enggak kita itu ngikutin jejak kakinya Tuhan. Tetap enggak kita itu menjadikan firman itu sebagai pelita. Tetapkah kita itu melihat bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berdiam diri, dilakukan ada lagu itu ajarku berdiam ya, dekat di hatimu. Ketika kita sudah masuk dalam sebuah dimensi, bisa enggak ya aku nyampe itu? Ketika aku pengen berhasil, aku pengen sukses, aku pengen kaya, ya kan? Boleh enggak? Loh, pengen itu boleh. Siapa yang enggak boleh? Aku pengen anakku begini dan begitu. Semua hal itu dicukupkan. Tapi kita mau enggak ngikuti jejaknya Tuhan? Jejakmu Tuhan sungguh sempurna, ya kan? Sesempurna itukah jejaknya Tuhan buat kita? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena jejaknya Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan itu untuk kita contoh itu apa? Untuk kita ikuti itu apa? Yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 21 ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa? Berbicara tentang penderitaan, teman-teman. Di 2 Timotius 2 ayat 3 pun dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Dikatakan prajurit itu tidak memusingkan perkara kehidupannya sendiri, tetapi bagaimana dia itu bisa berkenan di depan komandannya. Ditambahkan lagi di Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi dari ketiga ayat ini dulu yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa apa sih penderitaan itu? Penderitaan itu adalah sebuah beban, teman-teman. Beban apa? Beban yang akan terus ditambah-tambahkan ketika kita itu meresponi itu semua itu dengan benar. Bagi kita diwajibkan. Kok tadi katanya enggak harus. Itu apa? Itu gimana kita meresponi aja, bebas aja loh. Semua yang tercatat bagi kita, kita mau mengikuti atau tidak, kita itu dikasih kehendak bebas memilih, teman-teman. Kita bisa aja menjadi setengah menderita. Karena apa? Kita nggak tahan dengan itu. Kita memilih untuk ketika sampai tengah jalan, kita ikut nih perjalanan dengan Tuhan nih. Dibentuk seperti apa, naik turunnya kehidupan, ditempa habis-habisan kehidupan kita. Tetapi enggak sampai akhir, kita sampai setengah jalan, kita memilih enggak, wis Tuhan aku sampai segini aja sudah cukup. Jadi teladan seperti apa yang kita ikuti? Sebenarnya kita dapat melihat dari siapa gembala yang kita ikuti.
masing-masing kita dapat ngecek gembala kita itu seperti apa sih kehidupannya. Jangan jauh-jauh melihat ke Tuhan Yesus dulu ya, walaupun Tuhan Yesus itu dekat. Lewat firman kita bisa membaca itu. Tetapi kita butuh contoh nyata di dalam kehidupan kita. Karena bagi kita ketika kita membaca, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia berdoa sampai dari keringatnya itu keluar darah. Dikatakan bahwa terjadilah padaku sesuai kehendakmu. Tuhan kalau bisa jangan. Kalau bisa lalukan cawan ini. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan kita akan dengan gampang dan enteng mengatakan bahwa ya itu kan Tuhan Yesus, bukan saya. Benar ya teman-teman? Siapa orang manusia di dunia ini yang mau seperti Tuhan Yesus? Menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk seluruh umat manusia yang dia tahu kehidupan kita itu seperti apa. Oh, kita itu untuk memberi aja masih lihat orangnya itu siapa. Kita untuk jemput aja seseorang harus lihat dulu dia itu niat apa enggak ya ke gereja. Motivasinya dia datang itu apa sih? Nah, kalau kita menganggap bahwa Tuhan Yesus itu terlalu melangit untuk kita dudukkan, untuk kita lihat. Yuk kita lihat deh sekarang ke gembala kita. Kehidupan gembala kita itu seperti apa? Kehidupan para mentor rohani kita itu seperti apa? Jadi kita itu dapat melihat bahwa, oh, kalau gembala saya aja itu memberi panutan seperti itu, berarti saya pun bisa. Sama-sama manusianya kan? Saya mendapatkan bagaimana teladan untuk memberi. Saya mendapatkan bagaimana teladan untuk berdoa. Saya mendapatkan teladan bagaimana cara untuk membedah firman. Saya mendapatkan teladan bagaimana sebuah rumah tangga itu terbentuk. Saya mendapatkan juga inputan bagaimana untuk mendidik anak-anak. Bagaimana hubungan dengan sesama. Itu semua sebuah paket komplit yang saya lihat dari seorang gembala. Jadi yuk teman-teman yang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini, kita mulai mengikuti teladan dari gembala kita. Ketika seorang gembala sudah ada di posisi mereka saat ini, ada harga yang mereka bayar dari sana. Ada sebuah cucuran darah, tangis air mata, yang disebutkan bahwa panggilan untuk menderita. Itu yang mereka ambil. Sehingga mereka ada di posisi dan titik sampai saat ini. Jadi jangan berbicara mengenai kurangnya seorang gembala, teman-teman. Karena saya pernah ada di posisi seperti itu. Ketika saya datang ke sebuah ibadah di gereja, saya sibuk untuk menilai pembicaranya, teman-teman. Saya sibuk untuk menilai, wah, kok gitu ya caranya? Oh, kok gini ya khotbahnya? Kok begini begitu? Kamu itu baru anak kemarin gitu. Sedangkan beliau ini tuh sudah melayani, sudah menjadi gembala itu sudah 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Jadi, yuk jangan jauh-jauh melihat sesuatu. Sehingga membuat kita sendiri itu enggak mau maju. Membuat kita sendiri, enggak, itu bagian Tuhan Yesus saja. Ya kan?
Anda itu bagian gembalaku aja, Anda itu bagian pelayan Tuhan aja. Enggak, teman-teman. Karena ini adalah sebuah panggilan bagi seluruh anak-anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus kan kita. Jadi harusnya kita mengikuti panggilan ini. Apa sih panggilan untuk menderita itu? Yuk kita buka kembali ke yang tadi aja, 3 ayat itu dulu. Kalau ke 3 ayat itu kita dapat lihat, bentar ya, bahwa masing-masing dari kita disebut prajurit. Kalau hari-hari ini teman-teman yang ngikutin seluruh program dari Smart People, kita lihat bahwa dari program Bible Study segala macam, sempat dikatakan bahwa tiap kita itu adalah seorang teolog. Setiap kita itu memiliki penjabaran firman, memiliki cara mengupas firman itu berbeda-beda. Itu menyatakan bahwa diri kita adalah pengikut Tuhan, bahwa diri kita itu adalah murid Yesus. Kita bebas untuk menjabarkan segala sesuatu, intinya kan back to Bible. Intinya itu dasarnya itu adalah firman Tuhan. Apa sih panggilan untuk menderita itu? Penderitaan itu apa sih gitu? Kita belajar di firman dikatakan bahwa bisa dibantu buka di Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Kita sering mendengar ayat ini ketika seorang yang sudah pelayanan mimbar dipakai luar biasa mengatakan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi dari seluruh penderitaan yang ada, yang membuat kita berproses di dalamnya, itu satu tujuannya bahwa biarlah segala kemuliaan, biarlah segala sesuatu yang besar itu menjadi bagiannya Tuhan. Ketika kita diproses dalam penderitaan, kita bertahan dalam penderitaan itu, sebenarnya apa sih yang mau diproses oleh Tuhan? Itu adalah diri kita sendiri, yang ada dalam diri kita. Semua orang, semua manusia, semua hamba Tuhan, tidak mungkin tidak senang dengan yang namanya pujian. Semua orang butuh feedback dari apa yang mereka sampaikan, butuh feedback dari apa yang mereka kerjakan atau lakukan. Karena itu bisa dalam bentuk peneguhan, ya, untuk kita terus melanjutkan itu atau tidak. Itu membuat kita itu dapat menilai apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan itu diterima enggak? Bisa dimengerti atau tidak. Tetapi menjadi masalah besar ketika semua feedback yang masuk dalam diri kita, semua hasil yang keluar dari apa yang kita kerjakan, membentuk kita itu menjadi pribadi yang tidak makin kecil, teman-teman. Kita tidak menyadari bahwa panggilan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan itu datangnya pun dari Tuhan. Kan dikatakan bahwa untuk masuk dalam penderitaan itu pun sebuah kasih karunia loh, teman-teman. Kalau tadi kita kembali ke 2 Timotius 2 yang pasal panjang itu, satu perikop, bahwa untuk masuk dalam panggilan Tuhan itu adalah sebuah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kalau kita sampai hari ini masih bisa bertahan untuk melayani, masih dipanggil untuk melayani, itu sebuah panggilan untuk menderita tanpa kita semua sadari. Yang tadi saya katakan penderitaan itu apa? Penderitaan itu beban. Beban itu apa? Beban itu adalah pengorbanan.
Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Waktu kita, kegigihan kita untuk melayani, jam-jam doa kita ketika diminta. Tanpa kita sadari bahwa kita itu sudah masuk dalam panggilan tersebut. Ketika kita berani untuk melayani, berani untuk berbagi firman, berani untuk menyediakan waktu. Ketika pagi-pagi, subuh dibanguni, kita bangun untuk berdoa. Itu kan sesuatu yang mengurangkan kita, teman-teman. Mengurangkan lahiriah kita. Benar ya? Lagi capek nih, kok masih baru tidur jam 12, jam 1, jam 3 udah dibangunin. Masih gigih nggak kita itu untuk bangun? Masih mau nggak kita itu untuk nurut, untuk ya Tuhan, terus ngantuk-ngantuk apa tetap bangun? Atau menjadi bagian yang awal kita melakukan, pertengahan kita mundur, dan saat ini itu berjuang untuk mau Tuhan, 2025 aku mau. Loh, itu bagian dari perjalanan kehidupan saya, teman-teman. Yang saya ceritakan itu bagian dari perjalanan kehidupan saya. Belum bisa seperti seorang yang stabil untuk mengikuti Tuhan, bahwa wah, kalau dibangun doa harus bangun doa. Tetapi perlu diingat bahwa yang saya katakan, apa sih panggilan untuk menderita itu? Ya sesuatu yang mengurangkan lahiriah kita ini. Tetapi justru yang mengurangkan lahiriah kita, justru menambahkan batiniah kita. Itu yang tidak kita sadari. Berapa banyak orang menilai bahwa keberhasilan seseorang itu dari, wah, perusahaannya itu bisa terus bertahan. Wah, keuangannya itu nambah terus, nggak ada minus-minusnya. Wah, semuanya itu serba kelimpahan. Tidak ada yang namanya cukup, tapi limpah. Sedangkan kita itu mengesampingkan yang dikatakan firman, bahwa ketika kita itu tetap bisa berdiri, ketika kita tetap bisa ngomong bahwa Tuhan itu baik, ketika kita tetap mau gandolan Tuhan, mau keadaan kita enak atau tidak enak, itulah sebuah panggilan penderitaan. Kita lihat dari sebuah kisah Zakheus, kita tahu semua ya kisah Zakheus. Bagaimana respon seorang Zakheus ketika Tuhan itu ngomong bahwa dia itu mau numpang di rumah. Dari sekian juta orang, sekian ribu orang mungkin yang ikut saat itu, tahu Tuhan masuk ke kota lewat. Zakheus pernah mendengar nama Tuhan, tetapi dia belum pernah yang namanya berjumpa muka dengan muka, pribadi dengan pribadi. Itu yang membuat dia itu naik ke pohon. Saking penasarannya sama Tuhan, dia naik ke pohon, dia lihat siapa Yesus itu. Kok orang-orang berbondong-bondong nguber. Kok orang-orang itu berbondong-bondong itu pengen tahu. Pengen dipulihkan ini, dipulihkan itu mungkin ya. Sedangkan dia posisinya nyaman. Posisinya aman menurut pemikirannya dia. Dia naik ke atas pohon, dia lihat siapa sih yang buat heboh tempat ini, daerah ini. Dia pun pengen tahu tidak mengharapkan apa-apa, teman-teman.
Apa yang mau dipulihkan dari seorang Zakeus? Dia punya segalanya dikatakan. Oke, pemungut cukai kan? Tapi tidak ada yang pernah berpikir dari seorang Zakeus. Tuhan malah memanggil dia. Zakeus turun. Dari sekian orang, banyaknya orang. Yang dipilih itu orang berdosa. Yang bahkan mungkin tidak tahu dia itu salahnya itu apa. Kurangnya dia itu apa. Turun, aku mau menumpang rumahmu. Wah, cepat-cepat ya. Kok kenal ya Tuhan sama aku ya. Dan bagaimana respon Zakeus saat itu? Lukas 19 ayat 8 kita buka sama-sama. Lukas 19 ayat 8. Saya bacakan ya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi ini menjelaskan apa teman-teman? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hadirnya Tuhan membawa terang di dalam kehidupan seorang Zakeus. Sadar sesadar-sadarnya apa yang sudah dia kerjakan itu salah. Dan dia meresponnya itu apa? Berlebih-lebihan. Apa yang dia katakan? Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Habis enggak seorang Zakeus saat itu? Itulah penderitaan. Ketika apa? Yang lahiriah itu dipereteli. Bukan Tuhan yang mereteli. Tapi kitanya mau enggak untuk menanggalkan itu. Bukan sebuah paksaan, tetapi kerelaan. Bukan sebuah keharusan, tetapi sadar diri kita itu siapa. Tuhan tidak minta sama Zakeus kembalikan, enggak. Tuhan tidak minta untuk Zakeus itu, ayo kamu sudah ngapain aja, ngaku dosa. Enggak. Tapi kehadiran Tuhan, respon kita terhadap kehadiran Tuhan seperti apa itu kelihatan banget. Seberapa lebar, seberapa luas sih kita itu membuka hati kehidupan kita untuk Tuhan itu masuk dan mengambil alih. Zakeus menyerahkan semuanya loh teman-teman. Masa udah habis hartanya? 4 kali lipat. Setengah dikasihkan ke miskin. Setengahnya lagi akan dikembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah dia pungut. Habis teman-teman. Setelah Zakeus kita belajar dari mana? Ada lagi yang lain yang saya teringat bahwa janda di Sarfat. Apa yang diperbuat oleh seorang janda ini sampai dia itu tercatat dalam Alkitab? Bahkan dia yang memiliki posisi disandingkan dengan para kaya di luar sana yang mencuri perhatian Tuhan. Ketika dia memberikan penghasilannya, seluruh dari penghasilannya, dia memberi dari kekurangannya. Di firman jelas dikatakan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya,
dia kasih ke dalam peti persembahan. Maknanya habis, teman-teman. Mengapa dikatakan tadi sudah dijelaskan bahwa di Yohanes 3 ayat 30 mengatakan bahwa saya semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Ada enggak sayanya? Loh, sayanya tetap dibutuhkan. Loh, karena apa? Pribadi sayanya ini yang mau dibentuk sama Tuhan. Supaya Tuhan semakin dimuliakan. Saya yang berdosa ini, yang pernah jatuh dalam perzinahan ini, yang pernah jatuh dalam keuangan, yang pernah jatuh dalam apa? Mabuk-mabukan, jatuh dalam rumah tangga, apalagi yang pernah kita jatuh, yang sedang kita alami. Mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Tuhan tidak melihat masa lalumu yang seperti itu. Tuhan melihat responmu ketika Tuhan itu hadir dalam kehidupan. Karena sepengalaman saya yang saya alami, ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, benar-benar kita ngeklik nih sama Tuhan, kita tahu banget apapun kita serahkan ke Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari zona itu, dari area itu, jadi kopok, teman-teman, budek. Bagaimana respon seorang Zakheus? Bagaimana respon seorang janda? Itu menjadi gambaran bahwa apa sih sebuah panggilan penderitaan itu? Kalau bahasa kerennya itu kan, kalau bahasa kerennya kan less of me, more of him. Jadi kita semakin kecil, dikecil-kecilin ya kan. Bahkan kalau Zakheus, kita tahu kisah dari Zakheus dan janda tadi yang saya katakan habis, teman-teman. Yang ada pada kita itu memang dihabisin secara lahiriah. Tapi bagaimana dengan batiniah kita? Kenapa seorang janda berani mengerjakan itu? Kenapa seorang Zakheus mau? Kenapa seorang gembala kita itu tetap mau menggembalakan domba-dombanya yang nakal? Loh, kalau bukan sebuah panggilan, kita mau membahasakan itu apa? Itulah sebuah panggilan. Yang poin pertama, bahwa panggilan penderitaan adalah ketika saya semakin kecil dan Tuhanku semakin besar. Dan yang kedua, poin kedua yang mau saya sampaikan pagi hari ini, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan, ketika kita mengikut Tuhan, tidak ada yang namanya kemunduran. Tidak ada yang namanya pengurangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang menjadikan patokan Tuhan adalah versi terbaik apa yang pernah kita beri ke Tuhan. Itu patokannya. Kenapa kasih mula-mula itu begitu penting, teman-teman? Karena ketika kita itu sedang ada dalam fase kasih mula-mula itu, apapun kita taruh, kalau bisa kita tinggal di gereja, kita tinggal di gereja, teman-teman. Itu yang saya alami. Ketika saya baru awal pertama mengenal Tuhan, kok nyaman ya di gereja. Enak nih tinggal di gereja. Ketika kasih mula-mula menyerbu dalam kehidupan kita, apapun yang diminta kita kasih. Kita tidak perlu pelayanan mimbar, kita tidak perlu dikenal orang, kita tidak perlu yang seperti apa, wow-nya seperti apa, tidak perlu. Kita bisa memberikan kontribusi secuil aja, nyalami aja jemaat. Bagian bawa kantong kolekte, bagian apa lagi yang ada dalam pelayanan gereja.
Itu tuh sudah sesuatu yang wow buat kita. Ketika kasih mula-mula itu ada. Kenapa patokannya seperti itu? Karena ketika kasih mula-mula itu ada dalam kehidupan kita, versi terbaiknya kita itu ya itu gitu. Dan itu yang jadi patokan. Yang dijadikan patokan oleh Tuhan. Takaran kita itu seperti apa itu. Jadi bukan lagi siapa kamu sekarang, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, posisi kedudukanmu itu sekarang itu siapa, di posisi apa enggak. Tuhan melihat kita tetap dengan sandal jepit, dengan celana sobek-sobeknya kita ketika kita awal mengikut Tuhan, celana yang itu aja ya kan, yang dipakai, ya itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah ketika kamu itu di awal kamu seperti apa, cintanya kamu Tuhan saat kasih mula-mula mentoknya seperti apa, ya itu yang jadi takaran Tuhan. Jadi yang saya katakan tadi bahwa tidak ada kemunduran, tidak ada pengurangan ketika kita mengikut Tuhan itu seperti itu. Ketika kita sudah memberikan 80% ke Tuhan, lalu dengan berjalannya hari, kita sibuk di pekerjaan, kita sibuk dengan anak-anak kita sibuk dengan suami kita sibuk dengan ini itu, yang 80 ini surut teman-teman. Jadi 79, 75. Ya itulah sebuah kemunduran. Karena apa? Patokan Tuhan tetap di 80 itu. Kamu boleh bertambah. Tetapi kalau ketika kamu turun, berarti posisimu itu sedang tidak ada dalam panggilannya. Justru dikatakan di firman bahwa di firman kan banyak ya. Firman menjelaskan bahwa kamu tidak akan turun. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Yang menceritakan bahwa posisi kita itu tetap ada di atas. Kita tetap akan ditambah-tambahkan. Nah, bagaimana kita mau ditambah-tambahkan dari 80% itu Tuhan mau nambahkan ke 82, 85. Sedangkan kita itu belum bisa dipercaya untuk ditambah-tambahkan. Kalau kita mau mengalami penambahan, maka yang 80% ini, bagaimanapun caranya, apapun keadaan kita, tentunya kita tetap bisa ada di posisi 80% itu. Kalau saya enggak, teman-teman. Seringkali ketika posisi sedang enak atau sedang sibuk sesuatu, Tuhan cek bentar ya, pause. Berhenti sejenak. Kasih aku waktu ya Tuhan ya. 3 hari ini aja ya kan. 3 hari ini aja aku tak ngurusi ini dulu. Nanti setelah itu nanti aku tak ngadep kamu lagi Tuhan ya kan. Gimana nakalnya kita gitu. Bagaimana kita bisa bertahan di 80? Jadi masalah naik turunnya kerohanian, naik turunnya baik jasmani maupun rohani kita, semua itu bergantung pada respon kita sendiri, teman. Tetapi yang pasti ketika kita masuk dalam panggilan untuk penderitaan ini, banyak hal yang akan ditambah-tambahkan. Yang pertama tadi bahwa dia semakin besar dan kita itu semakin kecil. Bahasanya itu dihabisin sama Tuhan kita. Dari segi lahiriah kita. Kita belajar dari Sakeus dan Janda tadi ya. Terus yang kedua, bahwa dari dalam diri kita ditambah-tambahkan dalam segala hal. Dan bayangan kita jangan hanya ditambah-tambahkan, wah ekonomi saya ditambahkan, pelayanan saya ditambahkan, apalagi kedudukan saya ya kan. Yang bagus-bagus nih yang kita bayangkan.
Tentu tidak, teman-teman. Sebuah penambahan tentunya ada proses di dalamnya. Sebuah penambahan tentunya ada kegiatan yang lebih di dalamnya. Yang butuh kitanya. Kenapa saya katakan less of me, more of him? Loh, tetap butuh kitanya untuk mengerjakan itu, teman-teman. Tetap butuh kita bersedia enggak untuk dipakai lebih lagi. Bersedia enggak kita disibukkan lebih lagi. Bersedia enggak waktu-waktu kita ini diambil sama Tuhan. Itulah yang namanya penambahan dalam segala sesuatu. Penambahan jangan kita bayangkan bahwa sesuatu, wah promosi sesuatu yang enak dalam bayangan kita. Tetapi ada bagian kita untuk mengerjakan itu supaya penambahan itu benar-benar terjadi. Poinnya apa teman-teman? Yang 80% yang pernah kita kasih, versi terbaik kita yang pernah kita kasih, masih enggak kita itu menjaga itu? Masih enggak patokannya itu kasih mula-mula itu? Ada. Karena itu adalah versi terbaiknya kita di hadapan Tuhan. Dalam memberi, dalam melayani, dalam melakukan segala sesuatu. Oh, habis-habisan kita di sana. Dan poin yang terakhir bagi hari ini yang mau saya sampaikan, panggilan penderitaan itu adalah sebuah proses pemurnian dalam diri kita. Kalau kita mendengar kata-kata murni, kita ingat emas. Seperti emas yang dimurnikan. Kamu kalau mau murni, namanya emas murni itu 24 karat, itu dibentuk gampang peok. Dia akan menyesuaikan mau dibentuk seperti apa. Tetapi semakin banyak campuran di dalamnya, semakin keras. Tidak bisa dibentuk. Dia bisa dibentuk tapi perlu perjuangan. Kalau emas 24K bentar aja wis peok teman-teman, dibuat cincin emas-emas kadar tua gitu gampang peok. Tapi kalau sudah ada campuran dengan hal-hal lain ya kan, nikel dan sebagainya ya kan, itu akan semakin keras. Jadi bagaimana keadaan kita hari ini? Tuhan menginginkan kemurnian di dalam diri kita. Sama seperti saya memperoleh gambaran ketika mendengarkan Jesus Way, bahwa yang menjadi sesuatu yang perkara yang sulit itu ketika seorang perajin tanah liat itu tuh bukan saat membentuk tanah liat itu, ketika sudah dibentuk, mau dibentuk apa. Posisi tersulitnya bukan saat itu, tetapi posisi tersulitnya ketika kita menyiapkan bahan tanahnya ini loh. Harus bahasa Alkitab kan ditampi, dipilih dulu, yang kerikil-kerikil dibuang dulu, yaitu proses kehidupan kita, kemurnian itu. Jadi semakin murni akan semakin mahal, sama dengan emas, semakin murni akan semakin mahal. Semakin murni, semakin bersih, ya tanah liat itu akan terbentuk dengan sempurna. Tetapi ketika kita tidak masuk dalam pemurnian itu, ketika tanah liat ini sedang dibakar dan ada kerikil, maka tanah liat itu akan pecah. Ya kembali lagi prosesnya ke awal lagi.
Bagaimana sebuah kemurnian itu butuh waktu. Iya, memang butuh waktu. Tetapi waktu itu yang akan menjawab. Kita itu semurni apa sih? Dan waktu itu pun akan menjawab. Lewat apa? Buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup di Roma 5 ayat 3 sampai 5 bisa dimunculkan, Fer? Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Next. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi teman-teman, lewat ayat ini kita tahu bahwa semakin kita terdesak, semakin kita kepepet, tetapi kita tetap mau sama Tuhan, tetap meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Ini yang kita temui. Kita akan menemukan yang namanya ketekunan. Kita akan menemukan yang namanya tahan uji. Dan di dalam tahan uji itu ada pengharapan. Semakin panas kehidupan kita, kita dimurnikan, dibentuk, sakit enggak? Sakit, nyaman enggak? Enggak. Tapi di situ kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Di firman dikatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Apakah ini hanya sekedar tulisan yang tidak ada spirit di dalamnya, tidak ada makna di dalamnya, tetapi justru lewat tulisan ini kita tahu bahwa ikut Tuhan itu memang jerih payah. Ikut Tuhan itu memang kadang itu kita, dan sering kita itu kecewa lihat manusianya. Ikut Tuhan itu kadang justru, kok gini-gini banget ya Tuhan. Tetapi justru dari setiap proses demi proses yang ada itu menimbulkan bahwa ya kita itu enggak bisa ngarepin orang. Jangan andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan orang lain, mengharapkan pada orang lain. Serahkan harapanmu itu pada Tuhan. Dikatakan seperti itu. Apakah semua yang tertulis dalam Alkitab itu hanya sekedar itu tulisannya? Tetapi mengandung banyak hal di dalamnya. Yang dikatakan jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Loh, kamu akan berjerih payah. Yaitu kita ada dalam jalan yang benar. Sedang ada di jalan yang benar. Ketika keadaan tidak membuatmu nyaman, ketika pekerjaan kok banyak sekali yang harus digumulkan, ketika keadaan anak-anak ini pertumbuhannya kok gini ya Tuhan, kok begitu ya Tuhan. Justru hal-hal seperti itu yang membuat hidup kita itu benar. Justru panggilan penderitaan itu yang membuat pengharapan kita itu tidak pernah habis. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Karena kita ada dalam titik kita sekarang, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan di kesempatan hari ini. Panggilan penderitaan, panggilan untuk menderita sesi pertama, bahwa 3 hal tadi yang saya sampaikan, bahwa satu, kita semakin habis teman-teman. Habis dalam pengertian bahwa biarkan kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Karena lewat situ kita tahu dan kita dapat melihat karya Tuhan itu loh. Bagi orang-orang seperti kita ini, seperti Sakeus, seperti Janda, seperti siapa lagi? Paulus, Daud, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Bukan baiknya teman-teman, kita lihat bejatnya aja. Tapi Tuhan masih mau pakai, kita masih hidup.
Itu untuk menyatakan bahwa kita itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan izinkan pakai kita menjadi apa-apa. Itu semua karena apa? Ya karena Tuhan. Biar dia semakin besar. Yang kedua, ditambah-tambahkan dalam segala hal. Proses kita dalam kehidupan akan terus bertambah, teman-teman. Tetapi justru lewat proses itu dapat memunculkan versi terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa dalam proses kehidupan kita, kita akan semakin dimurnikan. Semakin murni akan semakin mahal. Semakin banyak campurannya membuat kita itu semakin keras. Kalau kita mengizinkan dunia untuk mewarnai kehidupan kita, maka proses pembentukan kita pun akan semakin keras. Ketika saya mengalami hari-hari ini bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan itu sedemikian mudahnya. Dan ketika kita akan balik ke Tuhan, itu butuh waktu yang lumayan lama. Harus pelan-pelan. Nggak bisa, Tuhan minta ampun ya, ampuni aku, selesai perkara. Enggak. Tapi kita harus, Tuhan aku itu keliru, aku mau lagi deh ngerjain ini dan itu. Janji sendiri ke Tuhan. Karena lewat proses ini, lewat kesengsaraan kita ini, lewat penderitaan yang kita iakan, kita mau ikut panggilan itu, kita akan memperoleh yang namanya ketekunan, tahan uji, dan menimbulkan pengharapan yang tidak ada habis-habisnya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tuhan itu tetap ada di sana. Kitanya yang kemana-mana. Thank you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.